Ini disebut suara itu, iya, saya membuatnya suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Mari kita terlebih dahulu membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya 51, Yesaya pasal 51 ayat yang keempat. Yesaya pasal 51 ayat yang keempat. Sudah semua dapat? Yesaya pasal 51 ayat yang keempat. Baik, kita akan membacanya bersama-sama tiga ya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Sekali lagi lebih kuat kita baca tiga ya. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Kitab Yesaya pasal 51 ini berulang-ulang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel, dan saat ini dia mengajak semua bangsa, semua suku bangsa untuk apa? Memperhatikan suara Tuhan dan memasang telinga kepada Tuhan. Di dalam pasal 51 ini ayat 1, ayat 4, ayat 7, demikian firman Tuhan, dengarlah, dengar suaraku, dengar suaraku. Hal ini menunjukkan kepada kita sangat-sangat penting. Kitab Yesaya ini secara khusus seperti yang saya katakan tadi, sering sekali memperkatakan ini. Supaya apa? Mereka mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu sangat penting. Disadari bahwa saat itu ada suara-suara yang lain, baik itu yang datang dari bangsa-bangsa yang lain, baik itu dari fakta-fakta yang mereka lihat secara statistik waktu itu, maupun datang dari hati mereka yang terdalam. Suara itu begitu bisa kabur. Sekarang Tuhan katakan, kamu akan tertipu, kamu akan celaka, kamu tidak akan beruntung, karena kamu mendengarkan suara yang lain. Sekarang dia katakan, perhatikanlah. Kata ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh. Kata perhatikanlah itu adalah ajakan serius. Itu ajakan untuk konsentrasi. Itu ajakan untuk tidak bermain-main. Bukan sepintas, bukan begitu berlalu saja. Tetapi suara Tuhan harus diperhatikan. Diperhatikan maksudnya dia konsentrasi, dia sungguh-sungguh ingin mendengarkan itu, bukan sepintas lalu. Barangkali contoh ini adalah contoh yang begitu ringan sekali, tetapi bagi saya itu adalah salah satunya. Banyak orang sekarang ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah diutarakan, dijabarkan oleh hamba-hamba Tuhan dalam bentuk khotbah, itu diperhatikankah? Barangkali tidak. Justru banyak di gereja-gereja saat ini, ketika khotbah, ketika firman Tuhan dibagikan dari mimbar, mereka itu adalah orang-orang yang sepele saja, asik dengan apa yang mereka pikirkan sendiri, asik dengan gadgetnya sendiri, walaupun tentu yang akan kita bahas lebih daripada itu. Tetapi coba perhatikan, kalau orang-orang mengatakan mereka sedang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, lalu mereka tidak begitu serius dan mereka itu tidak begitu banyak mencerna apa yang dikatakan pengkhotbah, sungguh-sungguh Tuhan sudah mengingat, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, arahkan perhatian telingamu justru kepada dia, bukan kepada yang lain. Arahkan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan,
bukan kepada yang lain, supaya engkau tidak sesat, supaya engkau tidak berjalan dalam jalan yang salah, tetapi jalan yang sungguh-sungguh membawa damai sejahtera. Bukankah Tuhan berkata, jalan-jalanku adalah jalan-jalan damai sejahtera? Bukankah Tuhan berkata, jalan-jalannya Tuhan itu membawa engkau kepada kelegaan, membawa engkau kepada hal yang disebut keberuntungan. Tetapi justru banyak orang tidak menyendengkan telinganya, tidak mengarahkan telinganya, tidak memasang telinganya ke arah Tuhan berbicara, justru kepada hal-hal yang lain yang sangat-sangat mengacaukan itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar bagaimana aku tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Bagaimana aku tahu itu bukan bisikan si iblis. Bagaimana aku tahu itu bukan hanya suara hati saya saja, keinginan-keinginan saya. Lalu saya lakukan itu. Hari ini kita akan dengarkan itu. Ada sesuatu yang sulit untuk mendengarkan itu. Jelas sekali, kebisingan-kebisingan dunia ini akan mengganggu kita untuk mendengarkan itu. Seperti yang saya katakan tadi di dalam bagian ini, mendengarkan suara Tuhan pastilah tidak mudah. Kita kadang mencampur adukan pemikiran pribadi kita dan berkata bahwa itu sebenarnya suara Tuhan. Padahal belum tentu juga benar. Malah kadang itu bisikan si jahat. Nah itu sebabnya perhatikan. Yang mana bentuk-bentuk suara Tuhan. Terkadang kita tidak bisa tahu, oh kalau suara Tuhan itu tonnya dikira-kira begini, frekuensinya dikira-kira 270. Enggak yang seperti itu. Bukan itu, tetapi isi pesannya dan hal-hal yang membuat kita yakin bahwa itu suara Tuhan perlu kita ketahui, perlu kita dengarkan. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dengan Mazmur 119 itu tidak lain tidak bukan berarti hidup kita keseluruhannya, mulai dari A sampai Z, mulai dari lahir sampai mati, mulai dari kurang kuat ya. Oke, mungkin di rekamannya. Oke, baik, terima kasih. Atau naikkan sedikit lagi supaya jangan terganggu bibir saya. Baik ya, kalau begini nanti kalau saya sudah mulai turunkan diingatkan lagi ya. Jadi apa yang pertama? Adik-adik, saya harus mempertunjukkan siapa saya di hadapan adik-adik dalam hal ini. Dalam pelayanan-pelayanan, apalagi saya seorang penginjil, bertemu dengan berbagai-bagai orang. Begitulah di daerah penginjilan. Saya tidak usah sebut nama. Beberapa saat yang lalu, belum 1 bulan, kami pergi ke satu daerah. Lalu bertemu dengan keluarga. Memang kami diundang. Ada hal-hal yang aneh dalam keluarga itu. Saat itu langsung ada orang yang rambut gimbal. Coba perhatikan caranya mendengar suara Tuhan. Saya langsung memimpin, saya kumpul semua, saya memulai memberitakan Injil. Ya, tiba-tiba di tengah dipotong pembicaraan ini. Jadi berubah pembicaraan sekarang. Budak, kita harus tegas memutuskan bahwa ini adalah perbuatan setan. Kan kira-kira itu. Jadi harus ditengking ini. Dalam keadaan normal ini, ya, saya tentu harus boleh juga kompromi dengan teman. Baik, dipimpinlah doa. Nah, tiba-tiba beliau itu mendengar suara sendiri dong. Nggak ada kami dengar. Dan melihat penglihatan berbaju hitam. Saya melihat ada penampakan berbaju hitam. Tiba-tiba semua menjadi tegang. Wih, baju hitam apa Pak? Kata para ini. Baju hitam apa Pak? Tidak tuntas
Karena saat itu mereka tidak mau, belum mengizinkan untuk dipotong. Sampai di gereja, KKR, saya KKR. Itu juga yang dipertanyakan ibu ini. Jadi gimana itu Pak? Kok bisa lihat yang hitam? Satu ketika yang lain, ada tiba-tiba mendengar, kalian tidak boleh melakukan itu, harus melakukan yang sana. Ketika yang lain, waktu saya memulai memberikan pandangan terhadap seseorang yang ingin bekerja, kira-kira pandangannya begini. Satu, untuk kemuliaan Tuhan, di mana engkau bisa dengan leluasa masih terus melayani, dan itu harus menghidupi engkau. Jadi intinya, di mana engkau bisa menjadi berkat yang besar. Coba kita pertimbangkan, di A, di B, di kota A, di kota C, kira-kira begitu cara pandangnya. Tapi hamba Tuhan yang satu ini tidak. Dia bisa melihat, katanya begitu. Dia bisa melihat, bukan, kamu harus di sana, kamu tidak di sini. Disitulah tempatmu. Tuhan berbicara kepada saya. Tentu saya tidak akan pernah mempertentangkan itu. Tetapi saya juga tidak akan pernah mundur bahwa apa yang Tuhan katakan kepada saya melalui firman Tuhan, itulah yang saya pegang. Ada orang yang seperti itu sampai saat ini, semua setiap saat dia akan berbicara penglihatan. Dia ada di sini, nanti tiba-tiba dia ada melihat keluar dari sana ular. Apa artinya itu? Capek semua menerjemahkan kira-kira apa. Dekat sekali dengan kita itu, tapi tentu saya tidak akan sebut namanya. Lalu setiap kita berbicara, setiap kita ada ini, lalu ada burung kelelawar dari sini, ada ini. Terjemahannya apa? Burung kelelawar yang seperti itu. Saya harus memberikan antisipasi. Lama-lama orang seperti itu akhirnya sangat-sangat banyak dan tidak normal lagi, sudah sangat mengganggu. Pertanyaan kita, kira-kira baik, benar atau tidak? Maka saya ingin menuntun adik-adik. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu, dia cukup, dia memberi pengajaran, dia memberikan cerminan, dia akan mengajar kamu, menunjukkan kesalahan, dan dikatakan di situ, dia, firman Tuhan itu maksudnya, itu akan menuntun hidupmu. Mazmur 119 itu banyak ayat, di situ dikatakan, begitulah mulai dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu, 157 ya. 157 ayat itu dikatakan ini firman Tuhan, setiap ayat dicantumkan firman Tuhan. Bagaimana seluruh hidup kita ini, termasukkah menentukan tempat kerja, termasukkah menentukan pacar, termasukkah memilih A atau B? Saya katakan ya, tetapi kita lihat nanti bagaimana caranya. Saya kira adik-adik bisa mengerti maksud saya. Kalau kamu mengharapkan mendengar, adakah pendengaran seperti itu? Saya katakan, saya akui itu ada dalam kasus-kasus tertentu. Dan sampai sekarang saya katakan, saya nggak pernah minta yang begitu-begitu. Tuhan berilah suara. Kadang itu untuk menghindari ketidakmauan kita melihat maksud Tuhan. Aneh Bang Ramadhan? Enggak, itulah yang benar melalui Alkitab. Baca Alkitabmu, pelajari itu dengan cermat dan lakukan. Alkitab akan mengajar kamu prinsip-prinsip yang benar. Alkitab akan membawa kamu kepada tindakan-tindakan yang benar. Alkitab akan membawa engkau kepada pilihan-pilihan yang benar. Amin. Tidak ada lain daripada itu. Kita memilih untuk lebih mengenalnya. Kita tidak akan bisa mendengar suaranya jika kita tidak dekat dengan dia. Beberapa orang berpikir mereka mendengarnya dengan secara magis. Ya, ada hamba Tuhan, ini teolog Piper ini, seorang teolog Kristen.
Ada sesuatu yang sangat salah ketika kata-kata yang kita dengar di luar kitab suci lebih kuat dan lebih berpengaruh pada kita daripada firman Allah yang diilhaminya. Bisa mengerti maksudnya? Termasukkah pendengaran-pendengaran seperti iya, bisa lebih mempengaruhi kita. Alkitab sudah katakan jelas kok, beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Bagi saya, permasalahan manusia dimulai dari ini. Apa itu? Mereka tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Termasukkah orang-orang yang kerasukan? Iya. Maka adik-adik, mungkin ini metode. Mungkin ini metode kita kira. Tetapi itu adalah Alkitab yang katakan. Baik. Mengapa orang kerasukan? Alkitab katakan, tidak ada roh, kosong roh di dalamnya. Waktu kerasukan, dikeluarkan, masuk lagi. Karena apa, Pak? Coba. Waktu roh itu balik, didapatinya kosong rumah itu, bersih pun. Maka masuklah 7 kali lebih jahat lagi. Adik-adik, kalau kamu punya kesempatan baik untuk memperkenalkan Yesus, perkenalkanlah Yesus di situ. Lalu bagaimana dengan okultismenya? Lihat siapa yang dimerdekakan Kristus, maka dia benar-benar merdeka. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi terkadang bisa salah kaprah juga kita ini. Salah kaprah. Ada banyak masalah yang terjadi di dunia ini. Bukankah Tuhan kata, karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Mereka telah menyembah kepada Allah yang lain, yang bukan Allah yang sebenarnya. Itulah membuat permasalahan-permasalahan terjadi di dalam kehidupan mereka. Maka dikatakan di sini, ada orang yang sudah terlalu dengar dari luar, bukan lagi dari firman Tuhan. Kitab suci, kata Piper ini. Bukan lagi, tetapi sudah yang dari luar. Hati-hati, hati-hati. Ada petunjuk-petunjuk khusus kita dengar dari Tuhan. Silahkanlah. Barangkali kamu punya karunia itu, silahkan. Tetapi Paulus katakan begini, ujilah semua roh. Ya, maka mengujinya firman Tuhan. Suatu saat kami ada di suatu tempat, lalu dia mengaku dia adalah Roh Kudus yang merasuki ibu ini. Saya hanya tertawa aja, karena saya kenal dari Alkitab, Roh Kudus itu adalah roh ketertiban. Maka ini nggak pernah lagi tertib. Setiap kumpul dia datang, wah akhirnya dia fokus. Wah nasihatnya bisa bagus. Oh, kalian harus bergereja berminggu ya, ke gereja ya. Kalian harus satu hati ya, yang kakak adik ya, benar. Semua pesan-pesannya, walaupun 1, 2 nanti akan kita lihat. Ingat kuburan opung kalian sudah rusak itu. Itu ada dalam keluarga kami. Waktu saya kenal Yesus, saya belajar firman Tuhan. Saya katakan ini pasti bukan dari Roh Kudus. Mau apapun acaranya, mau ibadah pun, tiba-tiba dia pasohamu maju. Asa kata itu diperbadia. Diam dulu. Roh Kudus mau berbicara. Lama kami terbelit di dalam itu. Keluarga kami. Dan waktu saya tahu, saya tengking. Banyak orang yang, kenapa ditengking Roh Kudus? Kenapa ditengking Roh Kudus? Saya sudah ingat dari dulu dia terus pasti mengacau.
Maka saya tahu Roh Kudus tidak mengacau. Bayangkan aja, orang yang punya karunia untuk berbahasa roh dikatakan jangan sekali semua ya, teratur ya. Yang itu aja udah jelas-jelas karunia Roh Kudus disebut teratur satu-satu ya. Jangan sekali semua ngomong ya, jangan sekali semua ngomong. Kali itu pun berturut-turut. Harus ada lagi yang menerjemahkan atau menafsir. Waktu saya tahu itu, akhirnya saya pulang. Saya tengking. Semua heran keluarga. Saya tengking dia. Dan selesai sudah. Kami tertipu puluhan tahun. Dari mana keberanian itu muncul? Saya belajar firman Tuhan. Kalau Charles ini katakan bagi saya, Alkitab bukanlah Tuhan, melainkan suara Tuhan. Dan saya tidak mendengarnya tanpa kekaguman. Pasti saya kagum, pasti saya iakan, pasti saya lakukan. Saya harap sampai di sini, adik-adik mengerti. Kalau kamu mau dengar, tahu tindakan-tindakan yang benar, di mana ini Tuhan pimpin saya? Di mana Tuhan mau arahkan saya? Tidak lain, tak bukan. Makin baca firman Tuhan. Yang kedua, mintalah kepada Tuhan. Itu dalam Yakobus 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Perhatikan, inilah yang diajarkan kepada kita. Waktu kita memerlukan satu hikmat dalam memutuskan, dalam memilih, dalam berjalan, dalam berencana, memerlukan satu hikmat. Maka jaminan firman Tuhan ini, mintalah dan jangan ragu-ragu. Nanti akan kita lihat, coba mempraktekannya, tetapi setelah masuk terakhir lagi nanti akan kita bicarakan ini. Tetapi yang pertama di sini, kamu harus suka berdoa. Dari mana pula kau jago kali dipimpin oleh Tuhan, aku melihat akan, kamu harus sini. Berdoanya pun entah kapan, entah bagaimana. Teratur pun tidak ada waktu bagimu yang kusuk untuk mendengarkan atau berbicara kepada Tuhan. Menyatakan, Tuhan aku ini bodoh, Tuhan aku nggak tahu, Tuhan aku tidak memiliki apa-apa. Kecuali Engkau, tunjukkanlah ya Tuhan. Lalu cara menunjukkannya kamu kira, A ya, Ramlan, A. Jangan kamu ke B. Belum tentu begitu. Tapi Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Loh, nyatanya nggak pernah saya dengar A. Ke BK saya, ke kota A saya kerja, ke kota BK saya kerja. Nggak ada A ya A. Nggak ada. Tetapi mengapa dikatakan diberikan? Nanti lihat caranya. Perhatikan. Dia tidak bersuara seperti itu ke telinga kita ketika apa? Ketika kita mendoakan. Tetapi dia janjikan, aku memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan. Perhatikan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Udah berdoa, coba ini lagi, tenang saja. Sering sekali Tuhan itu membuat seperti air yang mengalir kita ini. Nggak dengar, tapi karena kita sudah meminta dengan sungguh, langkah-langkah kita itu disusun sedemikian. Mau kamu mengerti, tanpa mengerti, kamu sampai kepada tujuan seperti yang kamu minta.
yang terpenting di sini, kamu tidak bimbang. Sungguh-sungguh aku membutuhkan pertimbangan dan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Tetap saja saya bingung. Justru jangan bingung lagi. Udah berdoa, kenapa bingung lagi? Itu menandakan kamu bimbang. Saya harap sudah sedikit dapat prakteknya. Iya, maunya jelas lah. Ke A kayak ditunjukkan supaya langsung saya ke A. Enggak. Jangan bimbang. Itu sebabnya ditambahkan kata itu. Dia sudah sedang membimbing kamu. Mengapa tidak sejelas itu? Ada beberapa catatan yang bisa kita dengarkan di dalam Alkitab. Jelas sekali Musa disuruh menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir untuk keluar masuk ke tanah Kanaan. Menurut perhitungan bisa saja itu tidak sampai 1 bulan. Katakanlah karena ini dan seterusnya 6 bulan perjalanan, jalan kaki. Lalu mengapa sampai 40 tahun? Kan gampang sekali sebenarnya, kasih lurus saja. Ini jalan. Tetapi mengapa? Jadi kalau diikuti itu dari kota-kota yang mereka lalui, masuk ke kota ini, memang zigzag. Bahkan kadang balik arah. Ngerti ya? Harusnya kan ke sana. Jadi masuk ke kota ini, masuk ke kota sana, masuk lagi ke sana, balik lagi ke sini. Nanti coba perhatikan. Lihat peta yang mereka jalani itu. Padahal di sana sekiranya lurus terus, kenapa nggak bisa? Bisa. Tapi adakah maksud Tuhan di situ? Begitulah cara Tuhan membimbing. Ya, maunya supaya jangan capek-capek lah. Iya, bisa diperbuat seperti itu. Tetapi bisakah kamu penuhi syaratnya? Contoh, ada orang-orang yang langsung menemukan apa yang ditemukannya. Itu membuat engkau sombong, itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Tuhan tidak ingin. Maka dia buat itu berkelit. Lalu kalau kita bisa menentukan Tuhan, aku buat ini menjadi kemuliaan-Mu. Perhatikan, dilempangkan jalan. Maka setelah berdoa ini dia, hentikan kebisingan dunia luar. Ini sangat mengganggu kita. Informasi-informasi yang kita dapatkan itu penting-penting. Tetapi kalau itu yang kamu buat menentukan semua pilihan-pilihanmu, salah. Media sangat mudah sekali mempengaruhi kita dalam bertindak. Berita tentang bencana membuat kita ketakutan, informasi tentang fashion membuat perempuan selalu up to date, pakaian dan merasa dirinya selalu gemuk. Kenapa harus seorang gemuk yang menjadi sasaran ya? Terlalu kurus juga nggak ada juga ya. Oke lah. Baik, perhatikan. Kita ini sangat dipengaruhi yang luar sana. Dan itu selalu merasuk kita. Kalau begini, maka begini nanti hasilnya ini. Kalau begini, beginilah itu nanti. Kalau aku dapat ini, maka inilah yang akan kutemukan terakhirnya. Itu akan mencocoki terus pikiran kita. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, supaya kita fokus kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kepada Kristus, kata firman Tuhan. Bukan kepada yang lain. Maka hari ini kita diingatkan, mari kita singkirkan dulu yang lama-lama itu, yang banyak sudah mempengaruhi pikiran kita itu. Adakah adik-adik punya waktu teduh bagi Tuhan? Mengasingkan diri? Lewatkan dulu. Tinggalkan dulu ini 1 hari sekaligus. Matikan. Pergi ke satu tempat. Berdoa di sana. Pemazmur berkata bahwa dia
1 Korintus 15, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu tadi, banyak informasi yang jalan membuat kamu jelek. Ini, begini, Mazmur 143, kita baca tiga ya. Semua baca, 3 ya. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sampai di situ dulu. Mengapa dia minta pada waktu pagi? Itu sebelum semua aktivitasnya dilakukan. Supaya jangan nanti yang ditemukan di luar itu yang mempengaruhi pikirannya. Tetapi fokus firman Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan yang dia harus lakukan di dalam sepanjang hidupnya satu harian ini. Maka pagi-pagi perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Kita baca lagi, sebab 3 ya. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwa. Adik-adik membiasakan itu? Menyediakan waktu bagi Tuhan? Duduklah, berdoalah. Tuhan, tunjukkan hari ini yang harus kutempuh. Aku tahu banyak di luar sana yang akan mempengaruhi. Banyak sekali. Tapi pagi ini aku datang kepadamu. Singkirkan kebisingan itu. Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktumu dipengaruhi konsep-konsep dunia ini daripada firman Tuhan. Hidupmu sangat-sangat bergantung kepada semua hal-hal yang di sini. Seakan-akan Tuhan itu sudah tidak ada. Waduh, ini begini ya. Waduh, ini begini ya. Terus menerus. Hari ini dia katakan, singkirkan dulu kebisingan itu. Lalu lihat kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang penuh kasih. Dia sedang berbicara dan dia berkata, aku akan menuntun jalan-jalanmu supaya engkau tidak terjerumus. Supaya engkau tidak terantuk, tidak jatuh, tidak masuk jurang. Tapi jalan-jalan yang kamu lalui itu akan terarah. Berikan waktu bagi Tuhan. Berdoa. Tuhan, aku membutuhkan kasih setiamu kepadaku waktu pagi. Perhatikan mengapa kata pagi dipakai. Sebelum semua aktivitasnya, dia memerlukan petunjuk Tuhan untuk boleh berjalan benar, untuk tetap diarahkan kepada jalan yang benar. Maka ketika kamu ke kiri, itu adalah karena Tuhan yang menuntun. Ketika kamu ke kanan, maka itu adalah karena Tuhan yang menuntun. Sejauh ini, saya harap adik-adik jangan mencari lagi suara-suara yang aneh-aneh bagimu. Tapi kalau kamu adalah pendoa yang dengan tulus paginya berkata, ya Tuhan, aku butuh tuntunanmu. Jalanilah seperti air yang mengalir. Maka dia menuntun jalan-jalanmu. Hentikan kebisingan dari dalam diri. Salah satu metode si jahat agar bisa menguasai kita adalah membuat pikiran kita sibuk dengan kebohongan dan tuduhan. Saat kita mulai berpikiran, misalnya ini ya, negatif dan teringat segala kesalahan-kesalahan yang menyakitkan, disitulah iblis mulai mengambil alih segala pemikiran kita. Ayo kita tolak segala bentuk pikiran negatif yang mengakar dalam diri kita. Kemudian ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah bisa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan, maka kita juga akan semakin terlatih dalam mendengar suara Tuhan. Ini Mazmur 37 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dari orang baik jadi orang benar. Maka dia
akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Atau kamu yang memilih-milih? Aku mau ini Tuhan, aku mau ini Tuhan. Tunggu dulu, itu kesulitannya. Di dalam perjalananmu, Tuhan menuntun sampai kamu menemukan. Apakah itu dengan sadar atau tidak sadar, sengaja atau tak sengaja pun, orang-orang yang berlaku baik, diamlah dan berlakulah setia, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya aku di tengah-tengah dunia ini Tuhan seperti mengarungi jalan-jalan yang penuh dengan apa? Ranjau. Ranjau tahu itu, beledak puak, salah injak. Jadi semua titik-titik ini banyak ranjau di sini. Dari mana kita tahu? Ada pendeteksi ranjau dalam diri kita? Enggak ada. Tapi ada yang tahu benar di mana ranjau itu. Kadang kita diseret ke sini, agak melawan, dikeraskan sini, ke sini itu ranjau, ke sana. Sampai kamu menerima dengan baik. Perhatikan sekali. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu barangkali kamu cemburu. Kenapa sih orang-orang gak benar itu justru yang sangat-sangat beruntung? Ada kecemburuan-kecemburuan seperti itu. Perhatikan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Hentikan kebisingan dari dalam diri. Tenangkan. Karena Tuhanmu tahu persis. Katanya air mata kita ditampung dalam kirbat kecil itu. Jadi dihitung betapa pedihnya perjuanganmu di jalan yang benar. Betapa engkau bergumul, Dia tahu, dan Dia berkata, anakku tenanglah, berjalanlah terus di dalam kebenaran dan kesetiaan. Aku akan bertindak. Di tengah-tengah ranjau yang sangat besar itu, orang barangkali bergembira dan berhahaha di dalam kecurangan-kecurangan mereka. Dan mereka tidak tahu sebentar lagi akan meletuslah ranjau itu. Tapi kamu akan tertuntun. Aduh, jalan menanjak ini ya memang harus menanjak. Itu jalan yang rata itu banyak ranjau. Aduh, harus masuk jalan yang curam, iya. Harus dari situ memang. Dan Dia berkata, aku tidak akan memberikan ular kepadamu yang meminta ikan. Aku tidak akan memberikan batu kepadamu yang meminta roti. Amin. Amin. Berjalanlah setia. Maka Tuhan di pihakmu, Dia yang akan menuntun. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Sekarang lebih praktisnya lagi. Mazmur 23 ini, Tuhan adalah gembalaku, maka apa katanya? Takkan kekurangan aku. Ayat 3 itu apa? Gimana? Hah? Ia membaringkanku. Di mana katanya? Di padang yang berumput hijau. Lalu? Ia menyediakan makanan bagiku. Air yang jernih. Pemazmur itu merasakan Tuhan adalah gembala yang baik. Walaupun dikatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman,
Itu dalam terjemahan lamanya, dalam bayang-bayang maut, sekalipun maut sedang mengintai aku dalam keadaan yang kritis. Apa kata firman Tuhan? Engkau adalah gembala yang baik. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Namun apa katanya? Apakah? Tidak takut bahaya. Mengapa? Ada pelindung yang kuat. Adik-adik, ini sedikit berat, tapi harus kita terima. Kehendak Tuhan bisa memang sulit dan menyulitkan kita. Oh ya, tadi saya sudah berikan contohnya. Kadang nggak boleh kita lurus ke sana. Karena apa? Ada rupanya ranjau di situ. Harus belok dulu sini. Harus naik. Udah terengah-engah. Turun lagi. Bermalam di situ. Kenapa nggak lurus aja? Boom. Maka yakinlah, Tuhan tidak pernah mau jahat di dalam maksud. Semua maksud-maksudnya baik. Jadi jangan gampangan kamu menolak yang sulit. Kalau kamu sudah dengar suara Tuhan, engkau pergi ke sana. Aduh, berat kali di situ Tuhan. Pergilah. Maka itu akan membuatmu dalam damai sejahtera. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Jangan terus keinginanmu itu terus. Udah kamu tahu salah pun kamu terus menerus kerjakan. Hari ini Tuhan katakan, engkau ke sana. Ada orang yang susah memilih hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu seperti Bang Ramlan, tidak ada apa-apanya. Siapa bilang gak ada apa-apa saya? Lengkap semua. Benar, walaupun tanpa nama saya. Rumah ada, mobil ada, sepeda motor ada. Tapi gak satu pun atas nama orang lain semua, ya kan? Tapi sama aja kan? Benar gak? Ya pakailah itu Pak Nababan, mobilnya ya saya pakai aja. Kayaknya parkir di depan rumah saya kan. Agak takut. Mana tahu Tuhan panggil kau. Jangan takut, tunduk saja. Mana tahu kau jadi mau hamba Tuhan, menjadi penginjil. Ada yang mau jadi penginjil di sini? Hah? Dipanggil kemana? Ke pelosok di Rian Jaya sana, adik-adik? Kak Lucy menunjuk-nunjuk si Tito. Tapi saya kasih kode dulu sama si Lucy. Ada P1 Lucy. Ada tahu dia itu. Kami berdua aja yang tahu itu. Kalian nggak tahu lah ya. Kira-kira tunduk aja. Jangan takut. Yang keenam, terakhir, menyukai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini yang susah. Harus disukai. Ada Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka begini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengapa makananku? Makanan itu di mana-mana pun itu nikmat, kecuali yang sakit ya. Itulah sebabnya Tuhan buat itu nikmat. Ada enggak yang membuat kita sehat? Enggak nikmat. Ada, olahraga. Makanya banyak orang enggak suka olahraga. Padahal olahraga itu membuat sehat enggak? Nah. Tapi Tuhan sengaja buat ini karena tanpa ini mati kita semua. Coba enggak suka makan, kan susah. Benar enggak? Jadi di dalamnya terkandung disukai dan berguna. Olahraga pada orang-orang tertentu sudah jadi nikmat. Tapi secara rata-rata olahraga itu malas, membuat kita
nggak nyaman. Kalau makan, nggak suka telu sendiri. Ya kan? Mengapa kata makan dipakai? Makanan. Rupanya kita harus membuat maksud-maksud Tuhan itu kita senangi. Walaupun terkadang apa? Menyukarkan. Sekalipun terkadang dia apa? Menyakitkan. Sekalipun terkadang itu membuat kita menangis. Amin. Tapi kita harus berkata, amin, aku suka kehendak Tuhan. Seperti Yesus katakan, makananku jadi yang menyenangkan dan sekaligus berguna. Olahraga bagi sebagian besar orang tidak menyenangkan, jelas berguna. Siapa bilang gak berguna? Maka tidak sebanyak orang makan, orang berolahraga. Benar gak? Kita rata-rata 3 kali sehari makan. Berolahraga paling-paling pas bangun pagi. Itu selesai. Udah keringat. Dari mana keringat? Benar kah? Tetapi Yesus katakan, makananku ialah makananku, melakukan kehendak Dia. Jadi kita harus membuat kehendak Tuhan itu menyenangkan. Dalam Mazmur 1 ayat 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Adik-adik yang ingin tahu mana maksud Tuhan, tanamkan dalam hatimu, aku mau kehendak. Itulah yang terbaik. Saya pernah kasih rumus seperti ini. Anda berdoa, sungguh-sungguh, lalu Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata tidak dapat. Saat itu kamu harus bergembira. Inilah maksud Tuhan. Boleh? Sekali lagi. Anda tidak berdoa, katakanlah berusaha sekuat-kuatnya. Enggak dapat. Kamu belum bisa katakan itu kehendak Tuhan. Anda berusaha, kamu terbalik salah. Anda berdoa tapi tidak melakukan usaha untuk itu. Itu pun kamu belum bisa katakan ini kan. Tapi waktu kamu sudah usahakan supaya itu dapat, dan kamu doakan, Tuhan aku ingin itu, kalau itu maksudmu tunjukkanlah kepadaku, dan biarlah aku menemukannya. Lalu kamu tidak dapat. Kira-kira apa yang kamu katakan? Itulah kehendak. Dan yakini saja. Jangan takut dan jangan pernah gentar bahwa kamu sudah masuk dalam maksud Tuhan. Karena Tuhan akan membuat itu indah pada waktunya. Sekalipun terkadang itu mengecewakan, terkadang itu membuat kamu menangis, no problem. Yang pasti kamu sudah masuk dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu harus menyenangkan bagi kita. Waktu saya mempersiapkannya, saya pikir adik-adik ini harus bertanya. Ada barangkali aku memilih ini, aku mau antara ini dan ini. Kalau yang satu ini jangan lagi, saya harap jangan ditanya lagi. Bang, gimana ya? Aku mau berbisnis narkoba atau berbisnis kan udah jelas lah. Yang begitu-begitu. Yang dosa nggak usah lagi ya. Tapi misalnya aku mau berbisnis A atau berbisnis B. Saya harap ini kita pakai sebentar untuk bertanya jawab. Tadi kita sudah dihantar dengan 6 bagian ini ya. Coba kita ingat-ingat satu persatu lagi ya. Perhatikan, firman Tuhan itu yang akan mempengaruhi hidupmu. Kalau firman Tuhan yang mempengaruhi, maka Alkitab, ini dia, Alkitab akan menuntun. Baca firman Tuhan dengan baik, sudah. Lalu sudah bermohon kepada Tuhan, sudah. Lalu kamu sudah menyingkirkan kebisingan-kebisingan yang datang dari dunia ini. Kamu sudah mulai bersaat teduh. Kamu juga memenangkan hatimu, memenangkan kebisingan-kebisingan, keberatan-keberatan, kekhawatiran-kekhawatiran dalam dirimu. Sudah kamu singkirkan itu. Lalu kamu tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir,
kamu menyukai kehendak itu. Sudah, saya kira itu sudah dasarnya. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanya. Coba kita pecahkan, coba kita kasih solusi. Kira-kira bagaimana praktisnya dalam pilihan-pilihan seperti itu. Ada yang mau bertanya, silahkan.